ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah kita sudah ada di tempat ini yang insyaallah sangat mubarakah, bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Dan insyaallah akan dilakukan dengan ibadah tarawih. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita surahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biarlah kita bisa menjadi seputaran saat ini dengan akhlak yang mulia, dengan Islam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ajaran Islam ini. Masyaallah muslimin, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Izinkan saya pada malam ini memberi ceramah yang berjudul dan janganlah mendekati zina. Apa itu zina? Ya, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah atau yang belum menikah. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman di surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dari tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari jangan mendekati zina adalah jangan melakukan perbuatan yang mendekati perbuatan zina, seperti berbicara dengan lawan jenis tanpa ada keperluan yang penting atau tidak bermanfaat, apalagi berduaan dan juga bersentuh-sentuhan. Lagi pula, buat apa juga kita berzina? Itu hanya berbuang-buang uang. Bayangkan jika kita pacaran, kita bagi uang belikan ini, itu, kemudian diputusin kalau 1 bulan. Subhanallah. Orang yang berzina itu kita bisa masukkan dalam 3 kategori. Yang pertama ialah orang yang kurang berpendidikan. Mengapa bisa begitu? Kita ibaratkan saja orang yang sedang berzina adalah orang pacaran, dia adalah orang yang naik motor. Lalu kemudian ada orang di jalan, "Wahai fulan, di depan kalau kamu belok kiri, itu jalannya buruk, rusak. Nanti kamu belok kanan ya." Tapi karena orang ini kurang berpendidikan, dia malah lewat yang itu, tidak mau belok kanan. Dia bilang, oh yang buruk, ya bagus, buruk. Yang kedua ialah orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kita ibaratkan orang yang pacaran, datang ustaz, ya ini ada surahnya Al-Isra ayat 32, tapi mereka tidak mau mendengar. Dia bilang, mana ada begitu. Mereka tidak mau mendengar, tidak percaya dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang memang tidak mau tahu atau memang tidak dalam Islam. Ya sama seperti kayak orang-orang yang di luar agama Islam, yang non Islam, itu sudah wajar. Dan orang yang melewati jalan yang baik adalah orang yang tidak berzina, yang menikah ataupun
menunggu sampai waktunya dia bisa menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26 Allah telah berfirman, Al-Khabithatu lil-Khabithin, dan perempuan keji untuk laki-laki yang keji. Al-Khabithuna lil-Khabithat, laki-laki keji dan untuk perempuan yang keji. Wat-Thayyibatu lil-Thayyibin, laki-laki perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan juga wal-Khabithuna lil-Khabithat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka itu yang baik terhindar dari fitnah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Dari ayat ini kita bisa mendapat bahwa jika ingin mendapatkan pasangan yang baik harus dari diri kita sendiri, karena Allah sudah janjikan itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya antum itu tidak bagaimana ya, pokoknya begitulah ya, pasti pasangannya juga begitu insya Allah. Maka perbaikilah diri sendiri dulu. Selain itu Allah sudah sediakan menikah alternatif dari zina yang haram. Selain zina sudah banyak lagi yang lain seperti babi. Mengapa kita harus makan babi? Karena Allah sudah memberikan alternatif yang halal, yaitu daging sapi, daging kambing, roti, sama juga seperti khamar, balok. Kenapa kita harus minum begitu? Allah sudah sediakan susu, sirup, madu, dan lain-lain. Ada satu juga kasus yang sering saya dengar. Si Fulan, ini ceritanya dia pacaran, tapi karena sudah mau Ramadan bilang air putus dulu, mau ngetobat nanti sama kira-kira habis Ramadan. Apa namanya itu? Tobat itu secara definisi berarti tidak mau mengulangi lagi. Misal tidak mau mengulangi lagi, bagaimana caranya tobat mau diterima kalau dari awal sudah berniat untuk mengulangi lagi? Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa tersebut. Ya, jadi dari ceramah ini kita bisa menyimpulkan bahwa zina itu sangat buruk. Sudah dijelaskan di Al-Quran. Kenapa mau berzina? Kenapa? Ya mungkin itu saja dari saya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang salah, itu semata-mata kesalahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.